Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Farah Dianita Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faikotul Hikmah, NIM T 2018-8054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam sosiologi pendidikan, di antaranya pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi merupakan perpaduan antara pendekatan individu dan pendekatan sosial melalui interaksi. Pada kenyataannya, interaksi antara individu dan masyarakat saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik, sehingga individu dan masyarakat saling membentuk dan menyempurnakan. Nah, pada pendekatan interaksi mengindahkan pendekatan individu dengan faktor-faktor biologisnya serta psikologisnya pada setiap individu sebagai kekuatan potensial. Selain itu, juga pendekatan sosial mempunyai faktor-faktor yang memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan kekuatan-kekuatan potensial individu untuk dikembangkan ke arah kemanfaatan dalam hidup manusia di dalam negara dan masyarakat. Dengan adanya interaksi, maka manusia dari lahir telah mempengaruhi tingkah laku orang lain dan benda-benda di sekitarnya. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, ketika bayi baru lahir, ia dalam keadaan lemah, yang serba memerlukan pertolongan dan membutuhkan kasih sayang. Jadi, seorang ibu dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih dan hati-hati merawat si bayi. Bagaimana ia memberi makan dan minum, bagaimana si ibu mengajarinya berbicara, dan sebagainya. Dan semua tingkah laku harus diselaraskan dengan tingkah laku bayi. Dengan demikian, maka muncullah pengaruh kepada sang bayi tadi, yaitu bertumbuh besar dengan baik, menjadi anak yang sudah dapat duduk sendiri, makan sendiri, berbicara, berjalan, dan sebagainya. Dan interaksi itu akan terjadi terus-menerus sampai si anak menjadi dewasa dan tua. Jadi, interaksi itu bersifat kontinu dalam kehidupan manusia. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa sosiologi pendidikan tidak hanya berhubungan dengan tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum metode, dan pengukuran, tetapi juga berhubungan dengan sekolah dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Maka, Joe Englestone menekankan adanya 3 jenis yang paling berinteraksi dalam lingkungan sosiologi pendidikan. Yang pertama, lingkungan sosial daripada individu sosial. Yang kedua, lingkungan sosial yang bersifat intern dari sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang bersifat ekstern. Jadi, kesimpulan dari pendekatan ini ialah bahwa semua tingkah laku manusia tidak hanya dilihat dari faktor individu saja ataupun faktor sosial saja, akan tetapi dari faktor keduanya. Saya Uswatun Hasanah, NIM T 2018-8045. Pendekatan sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, sudah dijelaskan tentang pendekatan individu, pendekatan sosial, pendekatan interaksi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang teori medan atau field theory. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara-suara yang di sekitar saya yang mengganggu. Di sini teori medan atau field theory ditemukan oleh Kurt Lewin yang mengkaji tentang tingkah laku manusia dengan pendekatan konsep medan atau ruang kehidupan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai life space. Ruang kehidupan ini merupakan seluruh peristiwa psikologis baik dari masa lampau, masa kini, dan masa depan yang berpengaruh pada tingkah laku individu dalam suatu situasi tertentu.
Artinya bahwa ruang kehidupan merupakan determinan bagi tindakan, impian, harapan, dan pikiran individu. Teori Medan memandang tingkah laku atau proses kognitif sebagai suatu fungsi dari banyak variabel yang muncul secara bersamaan atau secara serempak. Dan perubahan pada diri seseorang tersebut bisa mengubah keseluruhan dari sifat individu tersebut. Konsep-konsep teori Medan telah diterapkan oleh Kurt Lewin dalam berbagai gejala psikologis dan sosiologi, termasuk tingkah laku bayi dan anak-anak, keterbelakangan mental, masalah-masalah kelompok minoritas, dan juga perbedaan karakter nasional. Tingkah laku menurut teori Medan ini dapat dirumuskan sebagai B sama dengan F dalam kurung PE. B berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku. F berasal dari fungsi. P berasal dari person atau orang atau individu. Dan E berasal dari kata environment yang artinya lingkungan. Jadi B sama dengan F dalam kurung P dan E dapat dibaca sebagai perilaku merupakan fungsi dari orang dan lingkungannya. Di sini artinya bahwa tingkah laku manusia itu bergantung pada pribadi dan lingkungan sekitar. Jika kita ingin mengubah tingkah laku atau behaviornya, maka kita harus merubah orangnya, individu dan juga merubah lingkungannya. Contoh, jika kita ingin membina tingkah laku anak-anak sekolah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang berkepribadian nasional, pertama yang harus kita lakukan adalah merubah orangnya atau individunya dan juga merubah lingkungannya. Bagaimana cara mengubah orangnya? Tentunya dengan dididik, diajar, diberi ceramah, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara merubah lingkungannya? Misalnya dengan menyuruh orang lain untuk bertingkah laku yang baik, bertingkah laku sopan, dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang lain akan tertarik pada situasi yang telah berubah tersebut dan berusaha untuk menirunya. Seperti itu. Jadi, jika orangnya baik, individunya baik, serta lingkungannya juga mendukung, baik juga, maka sudah bisa dipastikan tingkah lakunya juga pasti baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.